Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, teman-teman semua, jamaah Masjid Al-Muqtasidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang mulia, yang insyaallah penuh berkah, di waktu yang mulia, karena ini adalah bulan Ramadan gitu ya. Dan bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, yaitu rajanya bulan begitu ya. Karena di dalamnya banyak sekali keberkahan, kebaikan-kebaikan yang itu Allah memang berikan untuk kita. Betapa banyak keistimewaan gitu ya. Ibaratnya hadiah lah gitu ya. Karena satu kali kemudian kita melakukan ibadah, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Dan itu luar biasa sekali begitu ya. Nah, sehingga insyaallah di tempat yang mulia, yang di masjid yang penuh berkah, dan di Syahrul Mubarak, yaitu Syahrul Ramadan, dan kemudian insyaallah ini juga adalah majelis ya, majelis ilmu, dan majelis ilmu itu adalah juga majelis yang di dalamnya insyaallah penuh keberkahan gitu ya. Nah, sehingga patut kita syukuri bersama oleh kita semua gitu ya, karena Allah berikan kepada kita pertama kesehatan jasmani dan rohani begitu ya. Yang kedua diberikan kesempatan dan kekuatan gitu ya untuk melangkah ke masjid gitu ya, dan menghadiri kajian ilmu tentunya ya. Karena saya kira man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, kan gitu ya. Jadi insyaallah kalau kita niatkan untuk talabul ilmi, dan ini menjadi jalan bagi kita untuk nanti kita ya sampai kepada tujuan, yaitu mendapatkan surganya Allah gitu ya. Dan itu adalah tempat kebahagiaan hakiki. Jadi syukur itu yang pertama. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah dan teman-teman semua gitu ya, karena ini saya lihat memang sebagian besar mahasiswa gitu ya. Saya kalau memanggil mahasiswa sering dengan sebutan teman-teman gitu ya, karena saya juga merasa satu umur gitu ya. Jadi selalu merasa muda begitu ya, tapi memang masih muda begitu ya. Teman-teman semua, ini saya diberikan tugas oleh panitia ya untuk menyampaikan materi, sharing bersama teman-teman terkait dengan bagaimana kemudian kita memilih teman begitu ya. Karena lingkungan itu saya kira menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Jadi judulnya tadi teman atau lawan gitu ya. Tapi mungkin fokusnya itu terkait dengan bagaimana kemudian kita mencari lingkungan yang kemudian bisa semakin meningkatkan kualitas diri kita gitu ya. Karena saya kira tidak bisa dipungkiri gitu ya, tadi ya, teman itu bagian daripada kehidupan kita gitu ya. Jadi kita sebagai manusia itu kan di samping makhluk individu ya, tetapi juga kita makhluk sosial gitu ya, yang tentu tidak akan pernah lepas dari lingkungan sosial gitu ya. Sehingga pasti gitu ya, faktor eksternal lingkungan itu akan mempengaruhi kita juga gitu ya. Nah, salah satu yang kemudian menjadi bagian dari lingkungan kita adalah teman kita begitu ya. Oleh karenanya penting kemudian untuk kita memastikan gitu ya, apakah lingkungan eksternal kita gitu ya, yang itu menjadi pengaruh besar dalam kehidupan, dalam perjalanan kehidupan kita kelak gitu ya, itu
bisa membuat kita semakin lebih baik atau justru sebaliknya kan gitu ya. Jadi ini penting sekali, sehingga saya kira tepat juga gitu ya tema yang kemudian diangkat ya, bagus, menarik tema yang diangkat, karena ini terkait dengan pengaruh gitu ya, khususnya pengaruh eksternal yang itu saya kira tidak bisa dipungkiri adalah sangat berpengaruh terhadap kualitas kita. Kalau saya ditanya siapa teman yang baik, ya ini semua yang di sini insya Allah menjadi potensi ya, berpotensi besar untuk kemudian menjadi teman yang soleh, yang kemudian bisa kita ajak menjadi teman yang baik gitu ya, teman yang soleh, teman yang akrab gitu ya. Karena ini ya, jadi di sini kan biasanya kan orang baik ketemunya di tempat yang baik gitu ya. Nah, dan ini adalah tempat yang paling baik gitu ya, karena ini adalah Baitullah gitu ya, tempat rumah Allah di mana setiap orang di sini betul-betul menyerahkan dirinya untuk bersujud kepada Allah. Masjid kan tempat gitu ya. Jamaah Masjid Al-Muqtasidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya kalau kita mencari teman itu kan cari yang sesuai dengan kecenderungan kita gitu ya. Misalnya entah itu dari aspek pemikiran gitu ya, entah itu dari aspek hobi gitu ya, entah itu dari aspek minat gitu ya, entah dari ya aspek-aspek yang di situ kadang memiliki kesamaan-kesamaan. Nah, itulah yang kemudian seringkali menjadi faktor kita untuk memutuskan bagaimana kemudian kita memilih teman tersebut gitu kan. Biasanya kan tidak jauh dari itu gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan teman, pemilihan berdasarkan itu atau tidak tepat? Ya bisa jadi tepat, bisa jadi tidak tepat gitu ya. Nah, yang menjadi tidak tepat apa? Ya nanti kita pasang sama-sama. Tapi yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah gitu ya memperumpamakan dalam kita memilih teman dekat itu, jadi dengan jadi teman dekat dan teman dekat yang baik dengan teman dekat yang buruk itu dengan perumpamaan penjual minyak wangi gitu ya, dan pandai besi ya, tukang besi gitu ya. Kalau Rasulullah menyatakan kalau tukang minyak wangi itu kan, jadi kita pasti mendapatkan wewangiannya gitu ya. Kalaupun kemudian kita tidak membeli gitu ya, tidak membeli, tapi kita tetap mendapatkan harumnya gitu ya, bau wanginya itu. Dan ketika kita mencium harumnya itu kan ada kenyamanan di situ gitu ya. Itu ya senang lah gitu ya, yang jelas gitu ya. Di situ kan kita nyaman. Beda kalau kita misalnya dekat dengan orang yang justru sebaliknya gitu ya, tidak wangi gitu. Tidak wangi itu artinya bau gitu ya, misalnya. Kan akan berbeda gitu ya. Bau tidak sedap itu biasanya menyebabkan kita juga kurang nyaman gitu kan. Tetapi ketika misalnya itu memiliki aroma yang enak misalnya, itu membuat kita nyaman. Lagi kita pun kemudian ketularan wanginya begitu ya. Nah, sementara teman yang buruk itu diibaratkan dengan pandai besi gitu ya, yang kalau kemudian aromanya kurang baik begitu ya, dan bisa jadi kemudian kita juga terbakar dari api ketika membakar besi itu gitu ya. Nah, sebenarnya ini hanya perumpamaan yang ingin diajarkan Rasulullah atau ditunjukkan Rasulullah kepada kita adalah bahwa pasti teman itu akan mempengaruhi, itu yang pertama gitu ya. Jadi setiap teman, khususnya teman akrab gitu ya, itu pasti akan mempengaruhi kita semua gitu ya. Entah ya pengaruhnya kecil atau tidak gitu ya, tetapi pasti akan dipengaruhi. Oleh karenanya memilih teman itu menjadi bagian yang penting gitu ya. Kalau temannya baik, insya Allah kita akan ke bawah baik gitu ya. Tapi kalau kemudian temannya buruk, bisa jadi tidak menutup kemungkinan kita juga akan terbawa buruk juga gitu ya. Jadi kalau kemudian
Ya misalnya kita berteman dengan orang-orang soleh gitu ya, pasti orang soleh itu akan lebih memotivasi dan mendorong kita untuk kemudian berbuat soleh juga gitu ya, berbuat kebaikan. Nah, misalnya apa ya? Misalnya ya senantiasa pergi ke masjid gitu. Insya Allah yang di sini ya rajin-rajin ke masjid lah. Muta'allaqun syabun muta'allaqun fil masajid, ya rajulun muta'allaqun fil masajid gitu ya. Jadi seorang yang kemudian hatinya terpaut dengan masjid gitu ya. Nah otomatis kalau mendengar azan begitu ya, dia kemudian termotivasi untuk kemudian ya mengambil air wudhu dan kemudian pergi ke masjid gitu ya. Nah kalau misalnya katakanlah ada 4 orang gitu ya, nah tiga orang ini masjid gitu ya, dan senang ke masjid gitu ya. Nah satunya ini nggak begitu senang gitu ya, agak sedikit malas-malas gitu ya. Tetapi karena kemudian yang 3 ini pengaruhnya cukup kuat, tidak menutup kemungkinan kemudian dia juga akan terbawa. Bahkan menjadi tidak enak kalau kemudian tidak juga ikut ke masjid. Ketika diajak, ayo ke masjid gitu ya. Nah beda kalau kemudian justru sebaliknya gitu ya. Kalau kemudian kita justru yang 3 orang ini justru orang yang kemudian sholat aja bolong-bolong, bahkan mungkin kadang enggak, ya kadang sholat kadang enggak gitu ya. Atau bahkan tidak sholat sama sekali gitu ya. Yang satunya rajin gitu ya. Nah yang satu ini kira-kira akan terpengaruh sama yang 3 atau tidak? Bisa jadi terpengaruh, bisa jadi tidak gitu ya. Tetapi kalau kemudian terus menerus, itu sedikit demi sedikit bisa jadi kemudian kita terpengaruh gitu ya. Makanya tapi kalau memang orangnya betul-betul punya prinsip, ya tidak menutup kemungkinan dia juga justru dia yang mempengaruhi gitu ya. Tetapi kalau orangnya masih kurang kuat prinsipnya gitu ya, kadang masih terbawa-bawa, nah itu tidak menutup kemungkinan dia juga nanti malah justru bolong-bolong. Jadi ketika azan berkumandang kemudian waktu sholat tiba, kalau yang teman-temannya sholat itu kemudian langsung mengingatkan, ayo sholat, tadi belum sholat, loh ini sudah jam berapa, bisa diingatkan mesti kan sama orang yang rajin sholat gitu ya. Tetapi kalau kemudian dia ya enggak, mana mungkin kemudian teringat untuk mengingatkan dianya sendiri, kadang sholat kadang enggak gitu ya, bahkan mungkin tidak sholat gitu ya. Nah makanya teman itu dan lingkungan itu menjadi penting ya bagi kita, karena bisa jadi itu berpengaruh kepada kita gitu ya. Nah, jadi sholat ya ini salah satu saja, misalnya contohnya sholat ya, hal-hal yang lain saya kira banyak gitu ya, jadi terkait dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi kalau kemudian kita bergaul dengan orang yang soleh, insya Allah kemudian kita juga terdorong akan berbuat hal-hal yang soleh juga. Tetapi kalau justru sebaliknya gitu ya, kalau kemudian kita berteman dengan orang yang suka bermaksiat gitu ya, pelaku dosa yang justru sering kalau orang yang soleh mengajak amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, tetapi kalau orang yang buruk itu, teman yang buruk itu amar munkar nahi ma'ruf gitu kan, jadi dibalik gitu ya. Jadi kalau mengajak kepada kebaikan, tapi justru sebaliknya mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada sesuatu yang dilarang oleh agama gitu ya. Dan justru mendorong dan mengajak kita, ayo kita pergi minum aja gitu ya, ke diskotik misalnya gitu ya. Nah, untuk minum-minuman gitu ya, minum-minuman keras gitu ya. Minuman keras ya, kalau minum biasa nggak apa-apa gitu. Nah jadi disinilah pentingnya bagaimana kemudian kita memilih teman gitu ya. Jadi bergaul dengan orang-orang yang lalai untuk melakukan kewajiban-kewajiban itu biasanya kemudian menjadikan kita juga akhirnya sedikit demi sedikit yang tadinya taat bisa jadi tidak taat, yang tadinya rajin bisa jadi tidak rajin, yang tadinya bergegas ketika sholat misalnya memanggil bisa jadi gitu ya, menjadi sebaliknya.
Nah ini penting ya. Kenapa kemudian kita perlu berteman dengan orang-orang soleh gitu ya. Nah, dan orang yang soleh dan berteman ya, pertemanan. Bagaimana kemudian kita bisa berteman? Nah, berteman yang akan abadi gitu ya. Karena berteman ini sementara kalau di dunia gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita tetap berteman sampai nanti di akhirat gitu ya? Karena kan kebahagiaan hakiki kan di akhirat gitu ya. Yaitu ketika kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia paling banter apa toh yang senang-senang itu kan sementara semua. Paling dunia ini tempatnya senang dan tidak senang gitu ya. Nah, senang dan tidak senang. Kalau di akhirat senang-senang terus gitu ya. Tidak senang terus. Kecuali memang ada yang mampir dulu ke neraka, tidak senang, kemudian nanti karena dia masih ada tauhid misalnya gitu ya. Kemudian ada amal-amal soleh, kemudian Rasulullah berikan syafaat, nah bisa saja kemudian dia diangkat. Tapi di neraka itu kan ya nggak enak gitu ya. Apalagi kalau hitungan akhirat itu dengan dunia itu jauh sekali gitu ya. Satu harinya akhirat itu berapa tahun dunia? 1000 gitu ya. Umur kita aja berapa gitu ya. Nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Mungkin bisa jadi ada yang 60, bisa jadi ada yang 70, bisa jadi besok meninggal gitu ya. Kan nggak tahu apakah, walaupun saya mungkin di antara sebagian besar teman-teman ini lebih tua misalnya, tidak menutup kemungkinan gitu ya. Teman-teman yang lebih dulu meninggal. Atau bisa jadi saya yang terakhir gitu ya. Sama aja kan. Oke, tapi yang jelas seperti itu gitu ya. Jadi ajal itu yang nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi udah paling full maksimal gitu. Yang sekarang yang panjang itu paling 100 tahun itu udah luar biasa sekali gitu ya. Jarang-jarang gitu ya. 90 tahun 100 itu udah jarang. Nah, jadi mampir ke neraka sebentar itu, satu hari itu 1000 tahun, bayangkan gitu ya. Apalagi panasnya api neraka itu dahsyat gitu ya. Yang paling panas itu belum apa-apanya dibandingkan dengan neraka. Yang paling panas di dunia, misalnya lahar gunung Merapi gitu ya, itu belum apa-apanya dibandingkan dengan yang ada di neraka gitu ya. Oleh karenanya penting bagi kita kemudian untuk apa? Untuk betul-betul ya meningkatkan kualitas pribadi kita agar kita tetap pada jalan yang lurus gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Dan itu perlu apa? Itu salah satunya perlu teman gitu ya. Karena teman yang baik tentu ada watawasobil haq watawasobis sober gitu ya. Jadi teman yang baik itu tidak selalu membuat kita tertawa gitu ya. Tertawa mungkin ya pasti ya, tenang gitu ya. Tapi kalau enggak semata-mata kesenangan yang sifatnya sementara, tetapi bisa jadi kadangkala dia kemudian membenarkan kita, menegur kita kalau kemudian kita melakukan kekeliruan, kalau kita melakukan kesalahan gitu ya. Jadi teman yang baik adalah dia yang kemudian yang bisa membuat kita semakin lebih baik. Jadi, nah definisi tadi ada kawan, ada lawan. Sebenarnya definisi lawan dan kawan itu yang seperti apa gitu ya. Nah kalau saya kalau kan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu bisa jadi dari kalangan jin dan manusia gitu ya. Nah artinya jadi tidak menutup kemungkinan ya. Nah setan-setan itu ya dari kalangan teman-teman kita sendiri gitu ya, yang tentunya ngajak kepada keburukan. Jadi lawan itu siapa? Lawan itu adalah jadi lingkungan yang kemudian mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif. Jadi yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang membuat kita melakukan kemaksiatan, yang mendorong kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama gitu ya. Itu lawan gitu ya. Tentu lawan di sini tidak hanya semata-mata orangnya gitu ya, tetapi lebih kepada perilakunya gitu ya.
Nah, kalau dalam konteks kecenderungan dan artinya pribadi yang memang sudah menjadi bagian daripada akhlak gitu ya, tentu itu yang kita akan pilih gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena setiap manusia itu tidak sempurna semuanya gitu ya. Kadang salah, kadang benar gitu ya. Kadang benar, kadang salah. Nah, tentu kemudian seorang teman yang baik dia akan menasehati kalau kemudian kita melakukan kesalahan. Jadi lawan itu pada prinsipnya seperti itu ya. Jadi lawan itu yang mengajak atau lingkungan yang menjadikan kita semakin menjadi tidak baik itu kemudian harusnya menjadi yang kemudian kita hindari gitu ya. Hindari. Nah, apalagi problem sekarang gitu ya. Jadi problem anak muda gitu ya. Itu ya salah satunya adalah ya senang-senang gitu ya. Jadi bukan senang-senang bukan problem ya. Tapi senang-senang yang bertentangan dengan syariat gitu ya. Misalnya apa? Pergaulan bebas gitu ya. Pergaulan bebas ini salah satu yang juga problem remaja dan anak muda kita ya. Ya kita kemarin misalnya beberapa waktu yang lalu kita viral gitu ya, mendapatkan informasi viral terkait dengan ternyata banyak sekali di KUA itu yang itu menikah karena kecelakaan gitu ya. Artinya ya di situ kan berarti ada zina gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi problem bagi kita dan harus dihindari gitu ya. Harus dihindari. Makanya nanti termasuk di dalam hadis Nabi gitu ya. Kan ada beberapa orang yang kemudian nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW kan pernah mengatakan ya ada 7 kalau tidak salah. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh gitu. Al-imamul adil, kemudian syabun nasya'at fi ibadatillah, kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun talabathu imra'atun dzata man sibihi mansubin wa jamalin gitu ya. Faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiku yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khaliyan fa fadat ainahu. Jadi salah satu yang kemudian nanti dinaungi oleh Allah pada hari yang kemudian seorang itu tidak dinaungi kecuali naungan Allah itu salah satunya adalah tadi adalah syabun nasya'at ibadatillah tadi ya, yang senantiasa hatinya jadi senantiasa beribadah kepada Allah gitu ya. Dan kemudian tadi yaitu terkait dengan seorang laki-laki yang apabila digoda gitu ya oleh seorang perempuan cantik dan kaya kalau di hadis ini gitu ya, dia kemudian menolak gitu ya dengan alasan an akhafullah gitu ya, saya takut kepada Allah. Oh, ini luar biasa gitu ya, digoda kayak Nabi Yusuf gitu ya. Nah, itu kan sama Siti Zulaiha. Nah, kalau kemudian kita digoda sama perempuan cantik kira-kira bagaimana gitu ya, perempuan cantik kemudian kaya raya begitu ya. Nah, digoda untuk melakukan perilaku yang tidak bertentangan dengan syariat, kira-kira seperti apa. Kalau kemudian kita takut menolak gitu ya, dan takut karena Allah, nah, insya Allah itu adalah termasuk orang yang selamat gitu ya. Jamaah Masjid Al-Muqtasidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi persahabatan seperti apa persahabatan sejati itu? Nah, tentu kalau kita merujuk kepada surat Ali Imran ya, surat Az-Zukhruf ya ayat 67 dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khila'u yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin gitu kan. Jadi nanti teman akrab itu pada hari kiamat sebagiannya menjadi musuh sebagian yang lain kecuali orang-orang yang berteman didasari karena takwa. Jadi teman-teman semua yang kita saling berteman gitu ya, nanti
Mungkin sekarang bisa saling membantu gitu ya, bisa saling membuat tertawa gitu ya, saling menyenangkan gitu ya. Tapi apakah nanti bisa kemudian saling menolong ketika hari kiamat tiba gitu ya? Nah, nanti nggak ada bisa, nggak akan yang bisa kemudian saling menolong. Bahkan justru mereka saling bermusuhan. Kenapa? Karena memikirkan diri sendiri gitu ya. Pada hari itu kacau balau gitu ya. Pada hari itu kacau balau, sehingga setiap kita akan memikirkan diri kita sendiri. Tapi dikatakan dalam ayat ini illal muttaqin gitu ya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang berteman karena takwa gitu ya. Nah, kalau persahabatan itu dilandasi itu cinta kepada Allah, kebahagiaan hakiki gitu ya. Itu karena tadi gitu ya, orang yang didasari pertemanannya itu karena cinta kepada Allah, tentu dia tidak senantiasa bisa jadi tidak senantiasa membuat kita senang gitu ya, tertawa maksudnya gitu ya. Tetapi bisa jadi dalam konteks tertentu kadangkala gitu ya membuat kita kesel gitu ya, karena teguran. Karena kan orang biasanya kalau ditegur tuh apalagi sama teman sendiri gitu ya, ditegur berkali-kali, misalnya orang lagi istirahat ya, tidur waktu sholat misalnya gitu ya, waktu subuh, apalagi subuh gitu yang susah gitu ya, dibangunin sholat nanti aja gitu ya, kemudian dibangunin lagi sholat ayo nanti aja gitu ya, masih lama gitu ya, sholat sampai berkali-kali gitu ya. Ini misalnya gitu ya, itu kan kalau misalnya dia bukan karena Allah gitu ya, ya buat apa, biarin aja dia nggak sholat, biarin gitu ya, yang penting sekali kita udah ngajak gitu ya. Tapi karena kan menginginkan teman kita juga kemudian sholat, sehingga dia tetap mendapatkan pahala sholat dan kemudian tidak berdosa, kemudian dia tetap kemudian membangunkan temannya gitu ya. Itu kan ngeselin sebenarnya gitu ya, tetapi kemudian dia tetap kemudian melakukan yang mengeselin itu gitu ya. Jadi tidak selamanya yang membuat tertawa, bisa jadi dalam konteks tertentu gitu ya, dia membuat kita kesel gitu ya. Tapi dalam arti kemudian ya tadi ya yang positif gitu ya. Ya termasuk mungkin seperti ini ya, yang sering nitip absen gitu ya. kan jadi teman yang baik itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi teman yang baik itu adalah dia yang senantiasa tolong menolong dalam hal-hal yang baik dan ketakwaan, bukan tolong menolong untuk berbuat dosa gitu ya. Jadi sekarang berani tegas gitu ya, kalau misalnya minta share code-nya dong misalnya gitu ya, udah di kelas gitu ya, masuk kemudian pakai QR code gitu ya, tampil dia belum masuk gitu ya. Nah, temannya minta share code-nya gitu ya misalnya gitu ya. Nah, kalau teman yang baik berarti kita berani menolak gitu ya. Maaf gitu ya. Saya bukannya nggak mau gitu ya, tetapi ini untuk kebaikan kamu sendiri gitu ya. Tapi walah kamu malah nanti dimarahi. Jadi berani menolak, tegas gitu ya. Karena apa? Karena itu untuk kebaikan. Kalau kemudian misalnya ada teman kita yang belum selesai gitu ya, belum selesai, akhirnya minta ke kita untuk dibuatkan skripsi gitu ya, full gitu ya skripsi misalnya. Tanpa kemudian ya, kalau hanya membantu nggak apa-apa gitu ya, membantu memberikan referensi, berdiskusi, memberikan masukan, itu no problem gitu ya. Ya itu kan dosen juga seperti itu ya, teman juga nggak masalah. Tapi kalau membuatkan gitu ya, karena nggak mampu nanti saya bayar gitu misalnya gitu ya, nah itu yang kemudian tidak baik gitu ya. Jadi teman sejati itu adalah teman yang tentu didasari dengan cinta kepada Allah gitu ya. Jadi persahabatan akan menjadi suatu kenikmatan kalau kemudian didasari atas tujuan karena Allah, dan akan menjadi suatu kebahagiaan kelak gitu ya, apabila tentu nanti persahabatan itu juga diatur dengan akhlak gitu ya. Karena akhlak seorang muslim kan berbeda tentunya ya dengan orang yang tidak mengerti akhlak dan tidak berakhlak gitu ya. Nah,
Jadi ada akhlak. Jadi teman sejati tentu dia akan menolong, saling tolong menolong dalam hal-hal yang baik, bukan yang buruk. Nah, jadi penting kemudian untuk kita mencari teman bersahabat ya dalam kebaikan itu. Dan untuk mendapatkan teman yang baik ada juga doa ya yang saya kira bisa kemudian kita coba untuk amalkan gitu ya. Nah, jadi salah satu doa itu kalau tidak salah ada dalam kitab Raudatul Muhibbin gitu ya, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi potongan doanya seperti ini gitu ya. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan cinta kepada pekerjaan yang mendekatkan diriku kepada cintamu. Nah, itu bagus. Ini penting doa ya, karena doa kan silahul mukmin gitu ya. Jadi di samping kita berupaya, kita juga harapan kita didekatkan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai Allah gitu ya. Karena kalau kita dekat dengan orang yang dicintai Allah, tidak menutup kemungkinan nular cintanya Allah kepada kita. Kenapa? Karena kita akan terdorong untuk kemudian meniru gitu ya, termotivasi untuk juga melakukan kebaikan. Gimana kalau misalnya orangnya nggak ada yang soleh? Oh, nggak mungkin nggak ada yang soleh gitu ya. Ya insya Allah ini di semua yang di sini insya Allah soleh. Buktinya apa? Ya buktinya datang ke masjid gitu ya. Nah, masjid kan tempat kesolehan gitu ya, karena tempat sujud kepada. Yang kedua, ya, hadir di majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi gitu ya. Nah, jadi persahabatan sejati itu adalah persahabatan yang itu dilandasi karena cinta kepada Allah, yang dilandasi karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata persahabatan gitu ya. Jadi kalau dilandasi cinta kepada Allah, tentu di dalam proses persahabatan itu dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang kemudian bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan nilai-nilai Islam gitu ya. Jadi kalau kemudian kita senantiasa dilandasi dengan ketakwaan gitu ya, ya seperti tadi gitu ya. Kalau kemudian kita mau melakukan tindakan yang bertentangan syariat, teman kita negur janganlah gitu ya. Coba kita melakukan yang lain dulu gitu ya. Nah, misalnya kalau ada hal-hal yang kemudian ya mengarah ke sana gitu ya. Kita ya mengajak kepada kebaikan bukan kepada keburukan. Saya kira teman-teman pada prinsipnya sudah tahu gitu ya, teman yang baik itu seperti apa gitu. Saya kira pun sudah ada kriterianya. Yang jelas yang dia senantiasa ya dekat dengan Allah gitu ya. Pertama tentu tadi ya, kalau tadi merujuk kepada syabun nasya'a fi ibadatillah, jadi orang yang rajin beribadah gitu ya. Rajulun muta'allaqun fil masjid gitu ya. Kemudian senantiasa hatinya tertaut kepada masjid, itu juga akhlaknya baik begitu ya. Kemudian ya banyak saya kira ya, akhlak baik, kemudian salatnya. Jadi tidak hanya akhlaknya saja atau rajinnya saja, karena dua hal itu saya kira tidak bisa dipisahkan gitu ya. Orang yang rajin ibadah dengan yang akhlak baik, saya kira dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Begitupun seorang yang berakhlak baik itu dalam konteks Islam tidak hanya akhlak dalam hubungannya dengan manusia, tetapi juga kemudian dia memikirkan bagaimana hubungan dia dengan Allah gitu ya. Jadi persahabatan yang dilandasi cinta kepada Allah, karena kehidupan ini itu juga tidak bisa dipungkiri, itu akan juga bisa dilihat dari temannya. Dikatakan dalam sabda Rasul misalnya, almar'u ala dini khalilih falyandur ahadakum man yukhalil gitu ya. Jadi seorang itu akan mengikuti agama temannya. Makanya kemudian hendaklah di antara kita untuk memperhatikan dengan siapa kemudian kita bersahabat. Maksudnya bersahabat karib. Jadi agama kita itu tergantung agama teman kita gitu ya. Nah, jadi ada yang baik agamanya maka berkumpul dengan. Nah, bagaimana yang buruk? Semakin buruk dong gitu ya.
Ya, mungkin ada teman akrab, ada teman yang biasa-biasa saja gitu ya. Teman akrab itu harus teman-teman yang baik gitu ya, yang bisa memotivasi dan menjadikan kita semakin lebih baik gitu ya, bukan yang sebaliknya. Tapi kalau kita niat kita untuk berdakwah misalnya ya, hadir dengan teman satu kelompok dan kita harus kuat prinsipnya kalau kayak gitu ya. Ibaratnya kalau udah kuat prinsipnya seperti ikan di lautan kan gitu ya katanya. Ikan di lautan itu dia walaupun hidup di lautan yang asin tapi tidak menjadi asin lauknya gitu ya, kecuali ikan asin gitu ya. Kalau ikan asin udah dikasih asin gitu ya, udah dikasih garam gitu ya. Nah, artinya seperti ikan di lautan, dia punya prinsip walaupun lingkungannya luar biasa asin begitu ya, mempengaruhi dia gitu ya, tetapi dia tidak terpengaruh. Tapi justru dia bisa mewarnai. Oh, itu hebat kalau kayak gitu. Itu seperti Rasulullah, seperti para sahabat, seperti tabi'in, punya prinsip, punya ilmu dan dia kemudian justru merubah. Kalau sudah yakin bisa seperti itu, nah itu nggak apa-apa. Silahkan berteman dengan orang-orang yang misalnya memang mau niat kita untuk dakwah gitu ya. Tetapi kalau kita masih terombang-ambing gitu ya, seperti lautan, seperti apa ya, perahu di lautan gitu ya. Perahu kecil di lautan terombang-ambing gitu ya. Itu lebih baik kemudian kita hindari. Kita cari yang safe gitu ya, yang bisa menyelamatkan kita, yang semakin menjadikan kita semakin menjadi lebih baik begitu ya. Oke. Jadi nah itu beberapa hal yang saya kira penting untuk kemudian kita ketahui ya di dalam konteks kita memilih teman dan bagaimana persahabatan yang sejati itu gitu ya. Dan yang lebih keren lagi kalau teman-teman mendapatkan teman yang seperti ini gitu ya. Kalau kata Rasulullah ini kayak, jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa teman-teman kita yang terbaik? Nah, Rasulullah kemudian menjawab, man dakkarakum billahi ru'yatuhu wa zadakum fi ilmikum mantiquhu wa zakkarakum bil akhirati amaluhu gitu ya. Jadi teman yang baik itu kalau kita melihatnya itu kita mengingat Allah gitu ya. Wah, ini udah keren. Kalau punya teman kayak gini jangan dilepas gitu ya. Karena ini seperti berlian gitu ya, berharga sekali. Kalau kita baru lihat aja gitu ya, itu wah ini puasa terus gitu ya, wah ini rajin gitu ya, kita terdorong gitu. Jadi ketika kemudian kita melihat dia, kita ingat Allah gitu ya. Nah, jadi ketika wadzakarakum billahi ru'yatu, jadi menjadikan kita mengingat Allah ketika melihatnya. Ucapannya kalau dia ngomong itu menambah ilmu gitu ya, menambah ilmu bagi kita. Kemudian kalau kemudian dia berbuat gitu ya, maka dia juga kemudian mengingatkan kita kepada hari akhirat gitu ya, sehingga kita termotivasi juga untuk berbuat baik. Jadi itu kriteria teman yang terbaik. Kalau ada mendapatkan teman seperti itu, lihatnya oh ini orangnya jujur, oh ini orangnya berakhlak, oh ini orangnya sholat gitu ya, rajin sholatnya gitu ya, rajin ibadahnya gitu ya. Kalau sholat fardu ya harus gitu ya, bukan rajin. Kalau 5 waktu itu bukan termasuk bagian daripada yang rajin ya. Ya sholat 5 waktu itu memang standarnya harus 5 waktu gitu ya. Kalau yang kurang, ya memang kurang gitu ya, itu kurang dari standar namanya, kurang dari normal gitu ya. Jadi yang standar itu 5 waktu. Rajin itu apa? Kalau nambah dengan sunnah-sunnahnya gitu ya. Ditambah sholat sunnah rawatibnya gitu ya, sholat sunnah duhanya, sholat sunnah tahajudnya, sekarang tambah tarawih gitu ya kan, misalnya gitu ya. Nah itu yang kemudian disebut dengan nasya'a fi ibadatillah gitu ya, rajin, atau puasa misalnya gitu ya. Nah jadi itu teman yang sejati. Teman, kalau menemukan teman-teman yang seperti itu, maka pertahankan, jangan sampai ditinggal. Kenapa? Karena itu yang dapat bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita untuk memahami siapa yang tadi kawan dan lawan gitu ya. Ingat, kawan itu apa?
Lawan itu apa? Lawan dulu ya. Lawan itu apa? Yang mengarahkan dan mendorong kita kepada perbuatan yang bertentangan dengan syariat, yang maksiat. Kalau kawan yang mendorong kita, memotivasi kita, menjadikan kita semakin lebih dekat lagi dengan Allah. Yang tadinya tidak rajin ibadahnya semakin rajin. Yang tadinya akhlaknya kurang baik menjadi lebih baik. Artinya selalu ada perubahan kebaikan gitu ya, dengan kita berteman dengan dia. Nah kalau sama-sama nggak kayak gitu ya paling tidak ada niat gitu, ada motivasi semakin lebih baik gitu ya. Nah kalau kita semuanya misalnya di sini ya kita semua saya kira punya kekurangan masing-masing gitu ya. Tetapi kita semua punya niat untuk menjadi semakin lebih baik, maka kita berkumpul. Untuk apa? Untuk semakin hari semakin menjadikan kita lebih baik gitu ya. Saling mendorong. Kan ada watawasaw bil haq watawasaw bisob. Itu ya, saling menasihati dalam kebenaran, ke dalam yang hak gitu ya, dan kesabaran gitu ya. Itu amal soleh gitu ya. Nah, dan itu adalah bagian daripada tugas kita gitu ya. Oke. Baik, ini saya kira teman yang baik. Kita sampai jam berapa? Ada sesi tanya jawab enggak? Oh, oke, masih ada 5 menit lagi ya. Oke, jadi begitu. Jadi ada kawan, tadi ada lawan. Jadi mulai dari sekarang, seyogianya kita untuk coba mencari gitu ya, mencari, memilih siapa teman yang kemudian semakin bisa meningkatkan diri kita semakin menjadi lebih baik. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam konteks perlombaan persaingan yang kemudian dalam konteks perebutan kebaikan gitu ya, tapi mendorong agar kita semakin hari semakin menjadi lebih baik gitu ya. Nah itu yang kemudian harus kita cari gitu ya, harus kita harus kita pilih-pilih gitu ya teman-teman seperti itu. Jadi pertama dilihat dari apa? Dari ibadahnya. Yang kedua dilihat lagi dari apa? Ibadahnya apa ya, misalnya ibadahnya, sholatnya sudah betul apa tidak gitu ya. Kalau belum betul harus ada niatan untuk menjadi betul. Betul itu artinya apa? Ya tidak bolong, kualitasnya semakin baik, kuantitasnya semakin banyak gitu ya. Kan itu. Ya paling enggak kualitas dulu lah gitu ya. Atau kuantitas enggak apa-apa. Dua-duanya saya kira bisa diupayakan ya. Kuantitas ibadah dan kualitas ibadah itu bisa kita upayakan sama-sama. Jadi misalnya sholatnya masih banyak, ketika sholat itu masih banyak mikirkan, itu memang upaya kita harus kita upayakan memang untuk semakin baik kualitas kita, fokus kita. Kadang memang sholat itu jasmani kita sholat gitu ya, tapi kadang hati dan pikiran kita kemana-mana gitu ya. Nah itu tentu harus kita tetap upayakan juga gitu ya. Kuantitas gitu ya, kuantitas mendorong agar kita juga terlatih meningkatkan kualitas gitu ya. Saya kira itu bagian itu yang pertama, jadi ibadahnya. Kemudian berikutnya apa? Lihat akhlaknya gitu ya. Akidah, ibadah, akhlak gitu ya. Nah akhlaknya gimana? Akhlaknya kepada kita kan sudah kelihatan saya kira gitu ya. Jadi apakah dia suka menghina orang gitu ya? Apakah dia kemudian gampang mencaci maki orang? Tentu saya kira nggak mau lah. Kita semua pasti nggak mau dengan berteman dengan orang yang misalnya sombong gitu ya, sering mencaci kita, kan nggak mau pasti gitu ya, kita nggak mau. Jadi kita yang menenteramkan kita ya yang berakhlak baik gitu ya. Jadi teman yang baik insya Allah itu akan lebih menenteramkan hati kita gitu ya, dibandingkan teman yang tentu berakhlak buruk gitu ya. Nah jadi ibadah dan akhlak. Kemudian kalau kita mahasiswa, tentu saya kira mendorong kita untuk juga belajar gitu ya. Nah, jadi mengerjakan tugas gitu ya, berdiskusi. Jadi itu lingkungan yang kemudian harus kita bangun gitu ya. Jadi jangan karena sekarang serba ada gitu ya. Ada di internet, bahkan ada chat GPT gitu ya. Tinggal
tinggal bertanya langsung jawab gitu ya. Tetapi tetap saya kira harus dibangun interaksi antara kita gitu ya untuk meningkatkan keilmuan kita. Kalau bidang ini ada ekonomi, ilmu ekonomi, ada akuntansi, ada manajemen misalnya gitu ya. Tetap kemudian kita ya cari lingkungan diskusi yang semakin meningkatkan keilmuan kita gitu ya. Karena itu juga meningkatkan kualitas diri kita gitu ya. Nah, ya karena dengan itulah kemudian nanti kita akan semakin meningkat gitu ya. Kan standar baik itu kan ketika kita semakin hari semakin baik begitu ya. Jadi makanya ada ulama yang mengatakan seperti ini gitu ya. Tidaklah perlu kita berambisi untuk menjadi lebih baik daripada orang lain, tetapi berkeinginan kuatlah kita untuk menjadi lebih baik dari diri kita di masa yang lalu. Nah, artinya ya kalau kemarin seperti ini misalnya, sekarang lebih baik dari hari kemarin gitu ya. Kemudian kalau hari besok harus lebih baik daripada hari ini gitu ya. Artinya senantiasa ada peningkatan kualitas dirinya gitu ya. Karena setiap kita biasanya punya potensi dan bakat yang berbeda-beda. Ini saya kira menjadi hal yang penting. Jadi ilmu gitu ya. Pertama tadi dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari ilmunya gitu ya. Nah, dan kalau kemudian teman-teman kita itu berdasarkan tadi seperti itu, maka insya Allah itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan tidak cinta dunia gitu ya. Cinta dunia ya, kita semua saya kira butuh terhadap dunia gitu ya, butuh terhadap dunia karena memang kita hidup di dunia gitu ya. Pastilah kemudian kita butuh terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi tidak menjadikan dunia itu ada di hati kita. Dunia itu kita cari, tapi tetap harus tempatkan di tangan kita gitu ya, dikendalikan oleh kita. Jangan kemudian dunia ini artinya hawa nafsu gitu ya, harta yang mengendalikan kita, sehingga kemudian menghalalkan segala cara walaupun itu kemudian bertentangan dengan syariat agama. Dan itu saya kira yang harus kita hindari. Dan tentu teman yang baik tadi akhlak, dan akhlak itu kan banyak ya, termasuk di dalamnya ada jujur tentunya ya, dan tidak berbohong. Orang yang suka berbohong saya kira kan ya nggak mau juga ya, karena kayaknya bohong terus gitu kan dia. Nah, tapi kalau jujur insya Allah ya kita juga senang gitu ya. Kita juga mudah mempercayakan sesuatu kepada teman itu gitu ya, kalau dia jujur orangnya, amanah gitu ya. Baik, saya kira itu sharing singkat dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Terima kasih kepada Ustaz Tian atas materi yang disampaikannya. Kemudian kami berikan kesempatan kepada para jemaah ikhwan yang mungkin ingin bertanya secara langsung untuk bisa angkat tangan. Mungkin tidak ada yang ingin bertanya secara langsung. Mungkin ini ada pertanyaan titipan Ustaz, boleh saya bacakan? Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang toksik tanpa harus terlihat kaku atau dalam istilahnya taat namun gaul? Terima kasih. Oke, ya pertanyaan bagus dan berat gitu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira ya tidak bisa dipungkiri ya kita bahwa kita itu hidup memang di tengah lingkungan yang beragam gitu ya. Ada kalanya kita mendapatkan teman yang baik gitu ya, tapi ada kalanya kita juga berada di lingkungan yang mungkin kadang bertentangan dengan nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai yang ada di diri kita. Nah, dalam kaitan ini disinilah pentingnya kemudian kita mencari teman yang akrab gitu ya, teman yang akrab yang tadi yang soleh gitu ya, yang bisa semakin menjadikan kita lebih baik. Tapi kalau lingkungan itu temannya bukan dalam konteks teman yang akrab, saya kira di antara hal yang kemudian bisa kita coba lakukan ya pertama berdoa ya, itu senjata kita agar kemudian kita tidak
terpengaruh oleh hal-hal yang buruk gitu. Yang kedua, ya kita tetap berpegang pada prinsip syariat agama gitu ya. Kalau ternyata tetap nggak bisa gitu ya, ya berarti kita cari lingkungan yang lain. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan sebenarnya. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah menimbang-nimbang diri kita gitu ya. Kita ini sudah kuat belum memegang prinsip dan nilai-nilai ajaran agama kita gitu ya. Kalau kita kuat dan tidak terpengaruh oleh orang-orang lingkungan kita, maka silahkan teruskan gitu ya. Tapi kalau kemudian dengan kita bergaul dan masuk ke dalam lingkungan itu lambat laun dan perlahan kita mulai menurun tingkat kualitas pribadi kita, kedekatan kita kepada Allah mulai ditinggalkan hal-hal yang seharusnya dilakukan misalnya gitu ya, seperti ajaran agama, sholat dan lain sebagainya gitu ya, maka sebaiknya sedikit demi sedikit kemudian kita menghindar gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pada prinsipnya saya kira ya kita yang kemudian bisa menimbang diri kita. Nah terkait dengan kiat-kiatnya agar tidak terpengaruh, ya saya kira tadi untuk pertama ya berdoa, yang kedua ya kita mencoba untuk meneguhkan prinsip kita. Gitu, meneguhkan prinsip kita. Jadi mencoba tegas terhadap diri kita dan terhadap ya kadangkala bisa jadi mungkin terlihat kaku bagi orang lain, itu nggak apa-apa gitu ya, selama kemudian kita menjalankan agama. Tapi kalau nggak masalah gitu ya, kalau kemudian tidak kalau itu adalah melakukan sesuatu yang taat gitu ya. Nah kalau kita tetap pengen dianggap gaul, ya tetap berkawan gitu ya. Tetap berkawan itu artinya ya tetap kalau kemudian meminta pertolongan kita bantu, kalau kemudian dia minta bantuan kita tolong gitu ya. Jadi kalau kemudian ingin ngobrol biasa-biasa, tetap kemudian kita ngobrol biasa gitu ya. Tetapi ketika ada waktu-waktu yang kemudian kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah misalnya gitu ya, kemudian ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat yang kemudian mereka lakukan gitu ya, lingkungan lakukan gitu ya, kita berani dan tegas untuk kemudian menghindar gitu ya. Ya mungkin caranya beragam, silahkan saja. Ada yang mungkin caranya tegas langsung, nggak apa-apa, silahkan. Itu artinya menunjukkan bahwa kita punya prinsip gitu ya. Tapi kalau mau ya perlahan-lahan gitu ya, supaya nggak terlihat tadi dikatakan dalam bahasanya tidak kaku, ya cari alasan yang untuk menghindar gitu ya, agar kemudian kita tidak melakukan hal itu gitu ya. Tapi kalau menurut saya gitu ya, ketegasan kita ada kalanya membuat teman kita juga melihat, oh ternyata si A'ma tidak mau diajak kalau seperti ini. Artinya kan dia memegang prinsip. Mungkin lain kali dia malah justru nggak ngajak kalau melakukan tindakan yang seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena di awal kita sudah tegaskan kita tidak mau gitu ya untuk melakukan itu gitu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Ustaz atas anggarannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari jemaah Ahwat. Pertanyaannya adalah, Ustaz, saya ingin bertanya, saya punya teman yang belum begitu taat dengan agama, masih lalai dengan perintah Allah SWT, tapi bagi saya dia baik sekali dan mempunyai masa depan yang jelas dan memotivasi saya, walaupun ketaatan agamanya belum benar. Bagaimana menurut Pak Ustadz tentang hal ini? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ini bagus juga ya jawabannya, pertanyaannya. Saya kira kalau kita berbicara tentang agama itu tidak melulu tentang ibadah begitu ya. Tapi kalau yang dimaksud agama itu adalah ibadahnya, misalnya sholatnya gitu ya, ya maka tetap harus saling memotivasi gitu ya. Kalau dia punya potensi baik, artinya dia memiliki potensi untuk menjadi lebih baik, karena hakikatnya kan fitrah kita itu adalah semakin menjadi lebih baik gitu ya. Hakikatnya fitrah manusia itu berislam gitu ya. Maka kalau dia memang betul-betul orang baik, tentu kalau kemudian kita saling mendorong untuk menjadikan lebih baik, itu insya Allah akan menjadi baik. Misalnya tadi ya,
Kalau katakanlah yang dimaksud agama itu adalah ibadah gitu ya. Karena agama ini kan tidak hanya terkait dengan ibadah mahdoh gitu ya, tetapi akhlak juga bagian daripada agama gitu ya. Karena tentu perilaku yang sesuai dengan syariat agama itu adalah perilaku yang berakhlak gitu ya. Jadi tapi kalau yang dimaksud itu adalah sholatnya misalnya, tapi dia punya potensi menjadi baik, maka saling menasihati, nggak masalah dipertahankan. Kalau memang punya pandangan wah itu bisa memotivasi dan menjadikan lebih baik, silahkan dipertahankan. Tetapi coba untuk antara satu dengan yang lainnya itu saling memotivasi agar menjadi lebih baik. Nah, kalau kekurangannya dalam hal ibadah, maka saling mendorong untuk beribadah gitu ya. Motivasi untuk beribadah. Kan pada prinsipnya teman yang baik itu simbiosis mutualisme kan gitu ya. Saling menguntungkan. Tapi menguntungkannya tidak hanya dunia tetapi juga untuk akhirat. Kalau dia punya potensi untuk menjadi lebih baik di kemudian hari gitu ya. Tapi di kemudian hari itu sukses kan tidak hanya dunia gitu, tetapi juga akhirat. Artinya bahwa ya kalau kekurangannya ada pada ibadahnya, maka dorong kemudian untuk dia juga beribadah lebih optimal lagi gitu ya. Nah, kalau kemudian dia bagus akhlaknya dan kemudian banyak memotivasi kita juga, ya bagus, berarti kan itu ada kebaikan bagi kita gitu ya. Nah, jadi saling take and give gitu ya. Dia kurangnya di sini, kita motivasi untuk kemudian menjadi lebih baik. Tapi di situ kita melihat potensi untuk menjadi lebih baik gitu ya. Saya kira mungkin demikian ya. Terima kasih Ustaz atas tanggapannya. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir dari jamaah Ahwat. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana menghadapi teman toksik yang sudah dinasihati tapi tidak mau mendengarkan? Terima kasih. Ya gimana itu? Yang jelas kewajiban kita sebagai teman itu adalah menegur, menasehati. Itu kan kewajiban seorang mukmin dan muslim gitu ya. Kalau orang yang kemudian kita ajak kemudian tidak mau diapakan lagi? Masa mau dipaksa? Kamu kenapa nggak mau gitu ya? Nah, saya pukul misalnya gitu ya. Kan nggak bisa gitu ya. Apalagi teman gitu ya. Kan dari hati ke hati gitu ya. Nah, tentu tapi tetap kewajiban kita adalah mengajak. Selebihnya ya serahkan kepada Allah, doakan kalau kita memang temannya gitu ya. Jadi justru teman, doa yang makbul itu salah satunya adalah dari doa yang mendoakan orang yang didoakan itu tidak tahu kita mendoakannya gitu ya. Misalnya saya mendoakan kalian gitu ya, salah satu di antara kalian, sebutkan langsung namanya untuk kebaikannya, maka itu doanya bisa makbul. Kenapa? Karena di situ ada ketulusan. Dia tidak tahu, artinya kan kita tidak mengharap kebaikan dari dia gitu ya. Malah justru diaminkan oleh malaikat gitu ya. Maka doakan gitu ya. Kalau kemudian secara lahir kita sudah berupaya dan kemudian tidak bisa, maka doakan. Doakan di dalam doa kita setelah selesai sholat. Nggak apa-apa dengan bahasa Indonesia gitu ya. Ya Allah, berilah kemudian teman saya hidayah gitu ya, berilah taufik, berilah petunjuk agar dia semakin menjadi lebih baik gitu ya. Nah itu saya kira yang bisa, karena doa itu silahul mukminin gitu ya. Jangan menganggap remeh doa gitu ya. Kadang kita nggak bisa apa-apa dengan doa, tiba-tiba Allah berikan banyak jalan yang membuat kita banyak jalan keluar gitu ya. Jadi saya kira dua hal itu bisa kita lakukan. Yang pertama tetap mengajak gitu ya. Setelah itu ya kan urusan dia gitu ya dengan Allah. Jadi tugas kita, kewajiban kita sebagai teman ya tetap kemudian mengajak kepada kebaikan. Yang kedua mendoakannya gitu ya. Kalau kemudian kita sayang kepadanya, kalau kita memang kita perhatian kepadanya, doakan dia gitu ya, agar dia kemudian semakin menjadi lebih baik begitu. Saya kira itu mungkin ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu merupakan pertanyaan terakhir pada kajian hari ini. Terima kasih kepada para jemaah sekalian atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Terima kasih. Saya tutup dulu ya, supaya tadi mungkin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Tapi yang jelas ini bagian daripada sharing ilmu, semoga semakin hari kita semakin lebih baik begitu ya. Nah, termasuk di dalam pertemanan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.